Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Rifkari Sagas. Mungkin pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan menjelaskan terkait virtual computer network gitu ya, materi kali ini di PET Cyber Security gitu ya, untuk program Staroclip pertemuan kedua gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya pertemuan pertama kemarin gitu ya, kita bahas computer network fundamental. Nah, sekarang kita lebih deep dive lagi gitu ke fungsinya gitu. Ini ada virtual computer network gitu. Jadi, kita mempraktikkan apa yang seharusnya ada tapi dibuat secara virtual gitu atau secara fana gitu. Makanya disebut sebagai virtual computer network gitu. Nah, inti dari pembelajaran kali ini gitu, kita menggunakan software namanya Oracle VM VirtualBox gitu ya. Nah, kita mungkin bahas dulu kapabilitasnya, kemampuannya, fungsionalitasnya juga kayak gimana gitu. Nah, di next slide, pertama ini ada kemampuan software. Yang pertama mungkin ini ada dukungan untuk berbagai sistem operasi. Oke, mungkin saya coba jelaskan dulu. Kalau misalnya kita lihat di sini, nah, misalnya kita bikin baru nih. Nah, softwarenya itu bisa, sorry, ya, sistem operasinya itu ini sudah banyak gitu ya. Ketika kita pilih Linux, ini sudah ada dukungan-dukungannya, baik itu Linux dari 2.2 gitu ya sampai banyaklah atau Other Linux gitu. Atau kalau misalnya mau Solaris dan lain-lain gitu ya kayak macOS ini juga ada gitu. Ini versinya bisa dilihat gitu. Seperti itu. Kalau Windows mungkin ya kita udah familiar mungkin ya kayak Vista gitu, Windows 7 dan lain-lain. Itu salah satu dukungan untuk sistem operasi. Lalu pengaturan jaringannya yang fleksibel. Nah, di sini kita bisa atur nih sedemikian rupa si jaringan itu entah itu mau apa ya istilahnya terisolasi hanya virtual host saja yang bisa mengakses atau mungkin bisa ikut juga bisa diakses sama jaringan yang ada di luar jaringan virtual gitu. Nah, mungkin kedepannya nanti kita bahas lebih dalam lagi. Kita visualisasikan ya. Ini ada NAT dan lain-lain lah. Seperti itu. Lalu untuk USB pun ini disupport gitu ya. Untuk USB pun ini disupport. Jadi kalau misalnya kita mau input USB gitu ya di laptop kita, di komputer kita, itu bakal terdeteksi di virtual machine gitu. Dan lain-lain. Seperti itu lainnya. Lalu, nah yang pertama ini barusan ya. Ini bisa kita juga atur sumber dayanya. Contohnya ini yang RAM ya, random access memory. Kalau misalnya kita punya sumber daya yang apa ya, resource yang terbatas gitu ya. Ini kita bisa apa ya, atur gitu. Ini kita bisa atur supaya dia mampu untuk menjalankan sistem operasi tersebut secara virtual. Ini saya berikan alokasi memori sebanyak 2 GB misalnya. Oh, saya masih punya random access memory yang lumayan besar. Ya udah, kita bisa perbesar gitu ke 4 GB misalnya. Nah, mungkin saya kembalikan dulu ke 2 GB. Ini untuk Kali Linux. Nah, ini juga udah saya sediakan. Yang pertama, teman-teman buka dulu pengaturan, masuk ke sistem, lalu atur memori dasarnya. Lalu yang kedua ini ada prosesor. Kalau misalnya teman-teman pengen CPU-nya atau prosesornya lebih banyak lagi core-nya, ini bisa teman-teman tambah juga. Seperti itu. Oke, yang next ini ada jaringan gitu. Barusan juga udah sempat di spill gitu ya. Mungkin saya skip dulu. Oke, next ini ada NAT gitu ya. Mungkin saya coba jabarkan sekilas. Network Address Translation merupakan konfigurasi paling mudah untuk memungkinkan mesin virtual terkoneksi dengan jaringan internet. Ini menurut saya ya. Yang dimana harusnya kalau misalnya teman-teman baca gitu ya, ini fungsinya itu beragam gitu. Tapi kita permudah bahwa NAT ini tuh mempermudah kita untuk mengoneksikan virtual machine kita ke internet gitu. Namun, untuk menghubungkannya atau untuk
berkomunikasi dengan jaringan yang ada, yang kita inginkan gitu ya, yang internal maupun cakupan eksternal gitu kan ya, kita harus menggunakan konfigurasi tambahan seperti forwarding gitu, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ini ada pengaturan masih terkait jaringan juga. Ini ada bridge adapter. Nah, kalau bridge adapter ini tuh kan simpelnya menjembatani gitu ya. Kalau misalnya kita punya lingkungan virtual nih, kita punya jaringan virtual yang dimana jaringan virtual ini tuh pengen diakses juga sama jaringan yang di luar jaringan virtual gitu. Nanti kita jelaskan ya. Nah, jika kamu memiliki koneksi internet, bridge adapter dapat memungkinkan perangkat virtual terhubung ke jaringan tersebut gitu. Ilustrasinya dapat dilihat di slide berikutnya. Ini saya sudah sediakan seperti ini. Nah, misalnya kita punya lingkungan virtual. Analogikan di dalam koneksi router ini gitu ya. Koneksi router ini ada satu komputer lagi yang terhubung. Satu komputer yang di sini nanti dapat bisa melakukan akses ke host-host yang ada di dalam ini gitu. Itu fungsi bridge adapter gitu. Jadi host-host yang ada di lingkungan virtual itu istilahnya numpang nih, numpang supaya bisa ikut terkoneksi ke jaringan router ini gitu. Seperti itu. Simpelnya seperti itu. Mungkin supaya lebih paham lagi, kalian harus sambil praktik juga. Next, di sini ada host only adapter. Ini favorit saya gitu ya. Kalau misalnya kita melakukan testing gitu, hanya lingkungan virtual saja. Yang dimana kalau dari judulnya gitu ya, dia hanya memperbolehkan host only gitu ya. Jadi yang ada di dalam lingkungan virtual itu cuman host only aja yang bisa berkomunikasi seperti itu. Nah, di sini dijelaskan memungkinkan perangkat yang terhubung hanya dapat terkoneksi dengan perangkat virtual saja. Oke, saya coba jelaskan. Kalau kita menggunakan host only adapter, si web server ini gak bisa terhubung dengan ini gitu ya. Tapi bisa memungkinkan terhubung dengan ini. Nanti kita jelaskan. Simpelnya, host only adapter hanya bisa melakukan koneksi dengan lingkungan virtualnya saja gitu ya. Dia gak bisa keluar dari cakupan lingkungan virtual tersebut. Nah, di yang kedua ini dijelaskan, sehingga perangkat virtual yang menggunakan konfigurasi ini tidak dapat terkoneksi dengan jaringan luar. Unless kalau misalnya ada firewall lah. Wah, itu udah bahasannya jauh lagi sih. Kalau nggak firewall ya router mungkin ya. Jadi si router ini mengrutekan ke koneksi internet misalnya, itu beda cerita. Nah, di sini saya coba buatkan studi kasus. Nah, di sini mungkin saya kenalin dulu. Ini adalah lingkungan virtual yang saya buat untuk tugas akhir saya gitu ya. Di sini di kampus. Yang dimana kalau misalnya kita lihat, laptop saya ini terkoneksi dengan internet menggunakan adapter X misalnya. Atau simpelnya menggunakan WiFi. Gitu. Dia terkoneksi ke internet. Nah, di sini dijelaskan ada dua lingkungan virtual nih. Yang pertama menggunakan host only adapter dengan nama host only adapter 2 gitu ya. Terus yang ke bawah ini juga bentukannya host only adapter tapi satu gitu. Yang dimana bisa disimpulkan kalau misalnya ini udah beda adapter, dia gak bisa saling berkomunikasi. Unless, kecuali dia terhubung ke firewall ini gitu ya, yang dimana saya saya atur, saya konfigurasi CP Absence Firewall ini tuh untuk merutingkan jaringan yang ada di sini supaya bisa berkomunikasi dengan jaringan host only 2 gitu. Seperti itu simpelnya. Jadi ini yang menjembataninya gitu. Nah, ini mah bahasan advance mungkin ya. Nah, ini saya perkecil lagi skopnya. Ada ya mungkin kalau misalnya teman-teman praktik kemarin gitu ya. Nah, di sini ini adalah posisi teman-teman untuk mengakses jaringan virtual yang saya buat gitu. Ini posisi teman-teman yang dimana
teman-teman ini menggunakan adapter yang ada di laboratorium gitu. Menggunakan kabel UTP gitu ya, atau jaringan laboratorium. Yang dimana jaringan tersebut terkoneksi dengan adapter yang saya berikan gitu ya. Gitu. Misalnya mungkin di sini saya buatkan hotspot gitu ya. Supaya PC-PC kalian ini terhubung ke hotspot saya sehingga bisa berkomunikasi dengan laptop saya. Satu, kalau udah berkomunikasi dengan laptop saya, nah otomatis kalau laptop saya sudah terkonfigurasi untuk meneruskan komunikasi tersebut ke jaringan virtual saya, nah kesimpulannya PC kalian udah bisa berkomunikasi dengan lingkungan virtual saya. Seperti itu. Nah, jadi mungkin untuk praktiknya, mangga eh nanti kita mungkin berkelompok ya. Nanti kita mungkin berkelompok. Yang satu mungkin menyiapkan lingkungan virtualnya, yang satu lagi berkehendak sebagai client host biasa gitu, atau yang akses virtual networknya, seperti itu. Nah, mungkin itu sih. Nah, sambil saya buatkan mungkin ya, karena ini tujuannya praktik gitu ya, jadi saya buatkan mungkin ya. Nah, analoginya ini adalah laptop saya gitu ya. Oke. Yang dimana laptop saya ini memiliki banyak adapter. Cara lihatnya gimana? Saya gunakan CMD, lalu ketikan IP config gitu ya. Nah, di sini ada banyak nih. Ada adapter Ethernet gitu. Nah, di sini kondisinya disconnect karena saya gak menggunakan kabel Ethernet gitu. Simpelnya seperti itu. Lalu di sini ada Ethernet 3. Nah, Ethernet 3 ini apa, Bang? Coba kita lihat ya. Kita masuk ke control panel, masuk ke network and internet. Nah, mungkin di komputer kalian bakal beda ya, karena ini adalah konfigurasi VirtualBox host only Ethernet adapter gitu. Nah, di sini ketahuan nih. Nah, di sini juga ada. Nah, ada yang namanya adapter 2 gitu. Nah, kondisinya Ethernet VirtualBox host only Ethernet adapter yang satu itu menggunakan IP sekian. Nah, adapter yang dua itu menggunakan IP address sekian. Oke, kita fokus, kita perkecil lagi, kita gunakan Ethernet 4 gitu ya. Atau kalau di VirtualBox itu pakai host only adapter 2 gitu ya. Oke. Otomatis laptop saya memiliki IP address 2.1. Oke, kita buka Kali Linux. Nah, teman-teman pun pasti udah menginstal Kali Linux ya. Nah, di sini sambil kita menghidupkan virtual machine-nya, kita juga bisa atur ada di pojok kanan bawah bagian ini. Adapternya ini pakai NFT ternyata ya. Coba kita ubah dulu ke host only adapter 2. Oke. Nah, di sini kita login, kali passwordnya kali secara default. Oke, kita cek dulu nih. Kali Linux saya yang ini secara otomatis itu meminta IP address secara otomatis gitu ya. Nah, mungkin kita atur dulu supaya dia meminta secara statis gitu ya, atau kita konfigurasi manual saja. Kalau kita lihat, sama kita lakukan mungkin IP config-nya di Linux itu IPA gitu ya. Nah, di sini dilihat ETH0 itu belum memiliki IP address gitu ya. Kita coba konfigurasi. Klik kanan di networking, edit connection, masuk ke sini, double klik ya. Lalu IPv4 settings ini, nah otomatis ya di HCP. Kita pindahkan dulu ke manual, lalu kita buatkan IP address-nya. Misalnya, nah ini adalah patokan yang harus kita lihat. Kalau misalnya kita bahas networking,
Ya berarti kita harus paham dulu esensi dari networking gitu ya. Supaya bisa terhubung, minimal 3 oktet ini harus sama. Oke, itu satu ya. Tolong dicatat. 192.168.2.2. Oke, kenapa 2.2? Kemungkinan 2.2 ini belum dipakai sama host lain. Kalau 2.1 itu sudah terpakai oleh laptop saya gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita lakukan 2.1 lagi untuk pengadresannya, ini akan terjadi collision atau tabrakan. Maka untuk sementara kita coba ganti dulu 2.2. Netmask-nya, nah di sini juga karena ini menggunakan netmask 24 gitu ya, 24, maka kita isi dulu 24. Mungkin kalau yang belum paham, tangkap dulu aja bahwa subnet mask ini disingkat 24 gitu ya. Lalu untuk gateway-nya, kita coba kosongkan dulu saja. Karena kita tidak memiliki pintu gerbang keluar gitu. Ini beres. Konfigurasinya selesai. Kita save saja. Nah, kalau udah di save, kita coba disconnect. Lalu konekkan lagi. Nah, udah gak muter gitu ya. Kita coba cek IPA. Nah, sekarang dia memiliki IP address 2.2. Kita coba ping ke kemana? Nah, 192.168.2.1. Oke. Kalau kalau reply-nya seperti ini, berarti dia sudah connect gitu ya. Dengan time sekian, time to live-nya sekian, dan lain-lain. Kita coba yang sebaliknya. Kalau dari laptop ke host kita gitu ya, apakah bisa saling berkomunikasi? Kita coba ping. IP address-nya berapa? 2.2. Oke, reply juga. Kita coba cek. Kalau misalnya saya ganti lagi, klik kanan, edit connection, double click. Nah, ini jadi misalnya jadi 200. Kita save. Refresh-nya disconnect. Konekkan lagi. Kita cek IPA. Oke, sudah berubah ya. Nah, kalau misalnya kita lakukan ping ke address yang sama yang tadi, yang sebelumnya, sip. Dia tidak mereply atau mengoutputkan request timeout gitu ya. Yang dimana dia mencari nih, ini address 2.2 tuh di mana ya? Kok gak ada? Ya udah, kalau gak ada kita outputkan request timeout. Nah, sementara kita tahu nih kalau IP address 2.2 udah di-replace atau udah diganti sama 2.200. Otomatis untuk mengaksesnya kita harus pakai 2.200. Oke, beres. Itu ya. Next, kalau misalnya kita mau ngakses nih. Oke. Ini udah 1 kali Linux nih, udah 1 kali Linux, udah 1 host. Sekarang kita coba pakai DVWA ya. Bagaimana sih host yang ini bisa berkomunikasi dengan kali Linux kita? Oke, kita coba ya. Double klik si DVWA yang kita buat. Oke, sambil nunggu. Nah, karena pada default gitu ya. Ini mungkin teman-teman harus ulik sendiri ya. Jaringan saya, jaringan yang adapter yang, saya lihat dulu. Nah, host only Ethernet adapter 2 yang saya buat itu tidak mengaktifkan server DHCP gitu ya. Jadi, mengharuskan kita untuk apa ya istilahnya? Untuk mengkonfigurasi IP address secara statis. Oleh karena itu, maka kita ganti dulu ke bridge adapter supaya si DVWA ini gak harus kita konfigurasi IP address-nya. Oke, kita lihat. Ini adapter host only, kita coba ganti ke bridge. Nah, kita bahas dulu. Pertama, kita lihat dulu
adapter selain Ethernet 4 nih. Kita juga connect nih menggunakan IP address dengan adapter Wi-Fi. Nah, ini ngasih nih 10.15. Otomatis networknya juga 192.168.10 titik sekian gitu ya. Nah, secara otomatis kalau misalnya kita lakukan konfigurasi adapter terbridge kemana? Ke Wi-Fi gitu ya. Nah, di sini nama adapternya apa? Nah, ini ada MediaTek bla 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 bla. Nanti dia juga akan istilahnya numpang ke jaringan Wi-Fi yang sudah terkoneksi ke laptop ini. Gitu ya, simpelnya. Nah, kita lihat di laptop ini dia berhasil terhubung ke jaringan ASLabTip 5G gitu ya. Nah, otomatis karena dia ikut numpang gitu ya. Nah, dia juga bakal mendapatkan IP address dari ASLabTip 5G gitu. Seperti itu. Nah, kita coba IPA dulu. Oke, untuk saat ini dia belum mendapatkan IP address gitu ya. Oke. Cara nge-refresh-nya kayak gimana? Nah, di sini ada service networking restart. Oke. Dia nggak boleh menggunakan ini gitu ya, menggunakan service networking restart. Oke, kita coba ganti init.d slash etc init.d networking restart. Nah, kalau masih fail dan emang dia nyuruh permission denied, kita lakukan dulu sudo password. Yap. Untuk passwordnya itu ketikkan aja password ya. Ini gak harus diikutin karena pada dasarnya atau mungkin mau ikutin juga silakan gitu ya. Nah, sambil kalau misalnya teman-teman mau ikutin, ini kita kenalan sama sudosu gitu ya. Yang dimana sudosu ini tuh privilege escalation supaya kita memiliki akses permission yang lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, kalau kita pakai yang sebelumnya itu, kita gak diperbolehkan untuk melakukan etc init.d networking restart. Nah, kalau udah eskalasi privilege-nya, sekarang kita udah naik lagi nih, naik tingkat. Bahwa kita tuh sekarang udah bentukannya root gitu. Atau super user di Windows. Atau super user. Nah, di sini kalau kita lakukan ulang, nah, sekarang aman nih. Dia melakukan restart kepada adapter-adapter jaringan yang ada gitu. Yang otomatis kalau kita lakukan IPA lagi, dia udah dapat IP address yang sama dengan bridge adapter kita gitu ya, atau Wi-Fi yang kita gunakan. Nah, di sini kita bisa lakukan ping 192.168.10.15 IP address-nya si laptop. Enter. Oke, ini udah reply. Kita lakukan yang sebaliknya. Tadi IP-nya berapa? 37. Ping 192.168.10.37. Oke, aman nih. Next. Karena ini sudah dapat IP address. Nah, pertanyaannya, apakah si Kali Linux bisa melakukan ping ke IP address-nya si DVWA? Jawabannya adalah tidak bisa. Karena adapter yang digunakan oleh DVWA, dia tuh menggunakan host only adapter. Sementara DVWA itu menggunakan bridge adapter. Alasan yang pertama itu. Yang kedua, dia beda jaringan gitu ya. Beda network. Kalau supaya satu jaringan lagi, kita coba ganti ke sini. Adapter host only-nya kita ganti ke bridge adapter. Masukkan juga ke sama gitu ya. Ke yang sama, yaitu Wi-Fi gitu ya. Oke, lalu kita lakukan connection edit lagi. Nah, kita nggak harus melakukannya secara manual lagi. Karena pengaturan dari ASLabTip 5G ini, kita
nggak pakai static pun bisa dapat address gitu ya. Nah, kita langsung aja automatic DHCP. Ini kita delete, save, lalu lakukan apa? Restart, disconnect. Nah, sekarang kita cek lagi apakah IP address-nya sudah berubah. Oke, sudah berubah ya. 10.33. Dia gak terjadi kolisi dengan 10.37. Oke, kita coba lakukan pick 10.37. Nah, sekarang udah bisa. Oke, itu mungkin praktik jaringan yang bakal kita lakukan gitu ya. Nah, udah berapa menit nih? Oke, udah 25. Terakhir, mungkin untuk prakteknya gitu ya. Nah, ini sekarang kalian udah berhasil melakukan konektivitas sama laptop sendiri, kali Linux, dan juga DVWA. Kesimpulannya, kenapa dia bisa saling terhubung? Karena menggunakan satu adaptor yang sama, menjadikan semua host sudah berada dalam satu jaringan yang sama. Oke, ini ya. DVWA sekarang udah ada di laptop ini. Lalu si Kali Linux sekarang udah ada di laptop ini. Yang otomatis kalau kalian ikut juga terkoneksi ke Wi-Fi Aslaptive, kalian juga bisa terhubung dengan virtual network saya. Seperti itu. Next, kenapa saya kenalkan DVWA gitu ya? Kenapa gak yang lain? Nah, DVWA ini tujuannya jangka panjang teman-teman. Nah, sekarang kalau teman-teman buka browser, gitu ya, kita lakukan IP address 192.168.10.37, kalian akan dimasukkan ke landing page atau ke login page-nya si DVWA. Gitu. Yang dimana DVWA ini tuh apa sih? Dia tuh Damn Vulnerable Web App gitu ya. Di sini ada. Yang dimana nanti kita akan melakukan percobaan peretasan pada virtual machine yang kita punya gitu, yaitu si DVWA ini. Gitu. Peretasannya ada apa aja? Oke, pertama saya kenalin dulu. Admin password. Oke, untuk passwordnya seperti itu ya. Username-nya admin, passwordnya password. Nah, di sini ada banyak sekali fitur atau teknik peretasan yang beragam. Oke, kayak saya coba zoom ya. Pertama ada brute force, command execution, dan lain-lain. Sebelum itu, saya arahkan dulu teman-teman semua untuk ganti ke DVWA security-nya ke low dulu. Supaya mudah untuk diretas. Oke. Nah, mungkin teman-teman boleh cari-cari deh. Ini brute forcing itu kayak gimana gitu. Ini sudah ada disediakan juga gitu ya. Kalau misalnya kita buka ini, nah oh ini kayaknya udah gak jalan. Kalau misalnya kita ini gak akan bisa jalan ya. Nanti mungkin saya coba kasih aja web dari Pak Ono. DVWA hacking Ono web turbo. Ini banyak banget tutorialnya. Sebentar. Saya coba lihat dulu ya. Kayaknya bukan ini deh. Yep, bukan yang ini. DVWA. Nah, yang ini. Di sini itu banyak nih. Kalau misalnya mau melakukan command injection nih, ada kan di sini command injection atau command execution. Di sini ada apa? Ada tutorialnya gitu. Kalau misalnya teman-teman buka, nah di sini tutorialnya kayak gimana gitu. Login gitu kan ya. Klik command injection gitu kan ya. Terus ping bla 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 ya. Teman-teman boleh ikutin aja gitu ya. Cuman pastikan teman-teman tahu nih apa yang teman-teman lakukan gitu. Nah, command injection kayaknya ini gak saya rekomen untuk awal gitu ya. Mungkin pakai brute force dulu aja ya. Ini brute force yang login low. Ini tergolong mudah gitu ya.
yang dimana teman-teman itu menggunakan Hydra, gitu ya. Ikutin aja deh, gitu. Terus selain Hydra itu kalian juga menggunakan yang namanya Burp Suite. Di sini ada nih, udah disediakan. Teman-teman buka ketik gitu ya, Burp Suite atau mungkin satu lagi ada Hydra gitu. Nanti deh. Ini praktikalnya akan di pertemuan selanjutnya gitu ya. Nah, itu mungkin capaian dari pembelajaran kali ini. Selain itu, karena laptop kalian juga terhubung dengan network yang sama, otomatis teman-teman juga bisa mengakses dari laptop, gitu ya. Coba. Kursor saya hilang. Oke. IP address-nya si DVWA itu berapa? 10.37. Oke, kita lakukan 192.10.37. Dia pun sama bisa login ke DVWA gitu ya. Seperti itu. Itu tujuan dari virtualisasi. Kalau mungkin kita lihat, simpulkan dari sini, teknologi virtualisasi ini tergolong sangat powerful. Kalau misalnya kalian gak mau punya komputer ini khusus untuk berjalan kali Linux, itu mah harus uang lagi gitu ya, pulus lagi. Terus sebelum itu konfigurasinya lagi gitu ya, instalasi lagi. Nah, secara teknologi virtualisasi ini membuat everything simple gitu ya, simplify segala sesuatu gitu. Jadi dalam satu laptop kalian punya 3 host secara sekaligus bersamaan untuk running gitu ya dalam satu network yang sama. Seperti itu. Oke, ini kayaknya udah 30 menit juga. Mungkin saya close. Selamat belajar. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja kontak saya. Terima kasih, saya tutup. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.